Geng K-popers sama geng wibu, kenapa pada pinter-pinter di sekolah? Lu punya nggak sih temen yang pinter banget di sekolah? Ternyata tuh dia wibu atau K-popers. Ini fakta atau cuman stereotype doang? Nah, kita bakal ngebahas ya, kenapa mereka nih sering dibilang pinter di sekolah. Yuk, kita bahas di meja belakang. Coba deh lihat K-popers, karena mereka suka banget sama idol Korea, otomatis nih mereka jadi belajar bahasa Korea sedikit-sedikit. Dari ngapalin lirik lagu, ngerti arti kata dalam drama, sampai belajar aksara Hangul buat baca nama bias mereka. Belajar kayak gini tuh nggak kerasa kayak belajar, karena mereka enjoy banget. Tapi otak mereka jadi makin tajam. Sama halnya dengan wibu, mereka nonton anime, pakai subtitle. Terus lama-lama ngerti kosakata Jepang. Mereka bisa tahu hal-hal kayak konnichiwa atau arigato tanpa perlu belajar serius. Nah, latihan otak kayak gini bikin mereka terbiasa menyerap informasi dengan cepat. Menurut penelitian, belajar bahasa itu melatih bagian otak yang namanya hippocampus atau cortex prefrontal. Ini tuh area yang juga dipakai buat problem solving sama multitasking. Jadi wajar kalau mereka yang sering belajar bahasa baru kayak Korea atau Jepang punya kemampuan otak yang lebih tajam. Plus mereka nih sering belajar secara mandiri kan. Ini bikin mereka lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Kegiatan ini juga melibatkan banyak keterampilan lain kayak membaca cepat, mendengar secara aktif, sampai menganalisa pola kalimat. Secara nggak langsung mereka nih nerapin metode belajar yang bikin nilai sekolah nih lebih bagus. Selain terlihat pintar, geng K-popper dan wibu di sekolah juga ini sering dikenal sebagai orang-orang yang kreatif dan terbiasa multitasking. Kreativitas K-popers dan wibu itu nggak main-main. K-popers nih bisa bikin fan art, fan fiction, atau bahkan edit video. Wibu juga sama, mereka nih bisa gambar manga, membuat cosplay, atau bikin cerita yang inspirasinya dari anime. Otak kreatif kayak gini biasanya juga jago banget buat berpikir out of the box. Jadi pas pelajaran kayak seni, bahasa, atau bahkan fisika, mereka bisa nemu cara belajar yang unik dan gampang dimengerti. Gue jadi inget, waktu gue SMP dulu, gue punya temen wibu. Dia nih sering ikut cosplay gitulah. Nah, dia ini beneran niat banget bikin kostumnya sendiri. Dan ini keren banget coy. K-popers dan wibu itu biasanya punya rasa penasaran yang luar biasa. Mereka nggak cuma ngefangirl atau ngefanboy, tapi juga suka ngulik lebih dalam. Misalnya seorang wibu yang suka anime bertema sejarah Jepang. Ini bakal cari tahu fakta sejarah di balik anime itu. Sementara K-popers yang suka behind the scene grup idolnya, ini jadi tahu budaya kerja di Korea. Rasa ingin tahu ini bikin mereka lebih terbuka untuk belajar hal-hal baru, termasuk pelajaran di sekolah. Mereka terbiasa menggali informasi sampai dalam. Jadi pas ada tugas atau pelajaran, mereka nih gampang banget fokus dan paham. Geng K-popers dan wibu biasanya punya komunitas yang saling mendukung. Kalau ada teman mereka yang pintar atau punya trik belajar, ilmunya tuh suka dibagi-bagi. Misalnya, ada yang nemu cara gampang ngapalin rumus atau kosakata, itu langsung di-share ke grup. Nah, itu tuh kalau bahas akademik aja. Kalau lu lihat di sosmed, mulai dari bikin fan art, cover dance, sampai video edit, mereka nih selalu saling dukung. Di platform seperti TikTok atau YouTube, lu bisa lihat banyak kolaborasi seru, seperti dance challenge atau cosplay group. Mereka nggak cuma nge-ekspresin kecintaan mereka, tapi juga ngebangun hubungan yang positif. Nggak cuma itu, komunitas ini juga aktif dalam kegiatan beramal. Contohnya, penggemar K-pop ini sering menggalang dana untuk membantu sesama, seperti saat bencana alam atau isu sosial. Dilansir dari CNN, ini waktu banjir di Kalimantan Selatan dan gempa bumi di Sulawesi Barat, lebih dari 45.000 penggemar K-pop dari berbagai klub ini berpartisipasi dalam acara penggalangan dana dan berhasil mengumpulkan donasi sebesar 1,4 miliar. Kan keren banget ya. Nah, komunitas kayak gini bikin mereka nih tumbuh bareng lah dan saling peduli. Banyak dari mereka yang menjadikan idol atau karakter favoritnya nih sebagai motivasi. Misalnya, idol Korea yang sering cerita tentang perjuangan mereka sebelum debut. Ini bikin K-popers jadi termotivasi buat kerja keras juga. Wibu yang terinspirasi dari anime tentang persahabatan atau perjuangan, ini juga jadi gak gampang nyerah. Jadi, gak heran ya, kenapa geng K-popers sama wibu nih sering kelihatan pinter-pinter di sekolah. Mereka tuh sebenarnya ngelakuin belajar sambil main tanpa disadari. Hobi mereka nih ngebantu mereka ngasah otak sambil tetap having fun. Jadi intinya apakah geng K-popers dan wibu itu pinter-pinter? Jawabannya bisa iya, bisa juga enggak. Tergantung individunya.
Tapi kebiasaan mereka yang suka belajar bahasa, produktif, dan multitasking ini memang bisa bikin mereka lebih unggul di sekolah. Oke, segitu dulu obrolan dari meja belakang kali ini. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman soal ini, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.